hanya ada pada agama NU. Kalau di Muhammadiyah ataupun di Salafi Wahabi tidak ada. Ya, tidak ada. Diam! Ini jelas haramnya, jelas kafirnya, jelas musyriknya ini. Dan ini bukan orang NU. Kok kalem gitu respon si Harry Pras ini ya? Aneh saya. Ketika di era kekuasaan Muhammad bin Salman ini, Arab Saudi mengalami banyak perubahan yang sangat luar biasa. Yang dimana di situ konser-konser diadakan, dan konser-konsernya bukan konser biasa, teman-teman. Dan juga ada beberapa artis yang sengaja didatangkan. Mereka adalah seorang penyembah setan. Yang musisi penyembah setan ini diundang di sana untuk melakukan tarian-tarian, nyanyian-nyanyian, bahkan menyuruh untuk menyembah Dewi. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Dari mana dalilnya? Jangan cuma bacot. Kalau yang joget-joget begini hanya ada di Wahabi, yang isinya kemusyrikan, yang buka aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, di video ini lagi-lagi kita akan menanggapi dan merespon beberapa video terakhir dari Al-Mustad Harry Pras yang sangat-sangat membagongkan. Yang dimana semakin hari dia semakin membabi buta, merasa menjadi seorang ulama, sehingga banyak amaliyah-amaliyah ahlu sunnah wal jamaah yang dikomentari. Walaupun sebenarnya saya setuju dengan beberapa kritik dia kepada sebagian amaliyah-amaliyah masyarakat kita, cuma yang saya heran ini, ya, ketika Ustadz semacam Harry Pras ini, ya, kelompok Bani Terjemahan ini melihat satu amaliyah yang salah atau yang tidak sesuai dengan syariat, dia langsung menisbatkannya kepada ahlu sunnah wal jamaah atau kepada NU lah ya, kalau secara ormas, secara umum kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ini kan lucu ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dikiranya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ini setuju dengan praktek-praktek yang menyesatkan, yang menyimpang ya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seperti Mama Gupron ya, Pamakoli Inna Rahmatan Kapal Selam, kemudian juga Panji Gumilang, Samsudin Jadab dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya banyak. Enggak setuju sama sekali dengan praktek-praktek ziarah kubur yang salah, dengan praktek-praktek maulid Nabi yang salah, dengan oknum-oknum akademisi atau cendekiawan yang mohon maaf serampangan. Ketika para YouTuber aswaja mengkritik Ustadz Wahabi yang memang, aduh, kalau di kalangan santri belum layak jadi Ustadz itu. Ya. Harry Pras malah mencari amaliyah-amaliyah orang-orang awam yang kemudian dinisbatkan kepada aswaja. Ini kan lucu gitu ya. Aduh. Kelihatan sekali gitu cari-cari kesalahannya itu teman-teman ya. Gambar bobot. Harry. Seperti teman-teman ya di video terbaru dia, larangan ibarat perintah, kelakuan nganu senam jedag jeduk. Nah, jadi langsung kita paham lah ya dari thumbnailnya atau dari judul videonya itu ya, ormas mana yang diserang gitu. Sampai di titik ini kelakuan. Jelas bukan jamaah haji Wahabi. Astagfirullah. Nah, iya. Lucu ya. Dan hal seperti ini hanya ada pada kalangan NU ya, ada di NU, karena mereka itu ya senang sekali dalam improvisasi. Hanya ada pada agama NU. Kalau di Muhammadiyah ataupun di Salafi Wahabi tidak ada. Ya, tidak ada. Ini picek namanya, teman-teman sekalian ya. Negara Arab dihebohkan dengan beberapa pengadaan konser, yaitu konser-konser dilakukan oleh artis-artis luar negeri yang datang dari Amerika sana. Ini sangat luar biasa, menuai kontroversi, di mana kita ketahui bersama konser musik belum pernah dilaksanakan di tanah Arab sana sampai pada Muhammad bin Salman berkuasa. Ya, ketika di era kekuasaan Muhammad bin Salman ini, Arab Saudi mengalami banyak perubahan yang sangat luar biasa. Yang dimana di situ konser-konser diadakan, dan konser-konsernya bukan konser biasa, teman-teman. Dan juga ada beberapa artis yang sengaja didatangkan. Mereka adalah seorang penyembah setan. Yang musisi penyembah setan ini diundang di sana untuk melakukan tarian-tarian, nyanyian-nyanyian, bahkan menyuruh untuk menyembah Dewi. Ajaran model apa itu? Kemana hadap kalian? Siapa yang ngajarin? Gimana teman-teman? Lebih parah mana coba? Konser, terbuka aurat,
ada kemusyrikan, tapi kok kalem aja Heri Pras ya. Kepo lu. Ini jelas haramnya, jelas kafirnya, jelas musyriknya ini. Dan ini bukan orang NU. Kok kalem gitu respon si Heri Pras ini ya? Aneh saya. Tapi kalau amaliyah-amaliyah di Indonesia, yang itu termasuk amaliyah yang sifatnya mukhtalafih, yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya, itu kerasnya bukan main. Seolah-olah itu kejahatan terbesar dalam Islam. Sampai bentak-bentak, sampai ulama diinjak-injak harga dirinya. Padahal karena sebab kebodohan dia sendiri. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang Indonesia, ini kita pakai logika mereka ya. Logikanya si Heri Pras ini. Kalau orang Indonesia melakukan kesalahan, maklum, wajar. Kenapa? Jauh dari pusat munculnya agama Islam. Lah ini di Arab Saudi. Yang katanya penjaga Haramain, yang katanya penjaga Mekah Madinah, melakukan konser la haula wala quwata illa billah yang isinya kemusyrikan semua di situ. Jelas dosanya itu bukan mukhtalafih lagi, bukan sesuatu yang diperdebatkan hukumnya. Belum lagi masalah musiknya kemarin kan. Sok-sokan berfatwa gitu kan. Coba kita bandingkan dari sisi parah dan tidaknya. Kemudian dari sisi tempat, Heri Pras sangat tajam mengkritik amaliyah, kemudian dinisbatkan kepada Aswaja, tapi dia buta mata ketika melihat justru ini di tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yaitu di Arab Saudi, di ibu kota, di tempat munculnya dua tanduk setan Wahabi, di Riyadh. Coba kita bayangkan, lebih parah mana dua kelakuan ini? Perhatikan ya, saya bukan membela, artinya kalau ya salah ya tetap salah. Jelas tidak masuk akal ketika kita melihat amaliyah yang mengklaim diri sebagai NU, jadi ketika ada yang salah itu langsung dinisbatkan kepada Aswaja, kepada NU. Nah ini kan sekali lagi ya, cara berpikir orang yang nggak pernah makan bangku sekolahan. Karena mayoritas agama di Indonesia ini adalah Islam, maka otomatis setiap kita melihat orang yang melanggar, orang yang melakukan tindak kriminal, orang yang melakukan tindak kejahatan, itu pasti mayoritasnya orang Islam. Kenapa? Ya karena memang mayoritasnya agama di Indonesia ini Islam. Lain halnya dengan di negara-negara yang mayoritasnya agama lain. Maka jelas yang paling banyak melakukan pelanggaran itu ya mayoritas agama di situ. Misalnya di India, mayoritasnya Hindu, ya pasti pelaku kejahatan, rampok, copet, kemudian maling, ya itu pasti agamanya Hindu. Begitu juga dengan negara-negara yang mayoritas agamanya Kristen, mayoritas agamanya Katolik, pasti yang banyak melanggar itu ya agama mayoritas di sana. Nah, karena di Indonesia ini mayoritas, diakui dan tidak diakui, itu adalah mayoritas yang memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dia masuk ke struktural Nahdlatul Ulama, ataupun hanya sebagai NU kultural. Artinya dia tidak termasuk bagian organisasi NU, tapi secara amaliyah sehari-hari dia sama dengan NU. Makanya teman-teman, kalau mau kita tahu ajaran satu manhaj itu, nggak boleh kita menilai secara subjektif, nggak bisa. Misalnya kita ngelihat orang awam dari kalangan yang mengaku NU gitu, kemudian kita berondol, wah ini NU ini ajarannya begini, ya nggak bisa begitu. Kalau logikanya seperti itu, ketika kita melihat orang Islam yang melakukan kejahatan, kita salahkan Islamnya, ya nggak begitu. Orangnya yang salah. Nah, bagaimana cara kita menilai pemahaman satu manhaj ini, suatu aliran ini? Maka kita kembali ke kitab induk mereka. Kita akan tahu kesesatan Syiah kalau kita baca kitab-kitab mereka. Kita tahu kesesatan Wahabi kalau kita baca kitab induk mereka. Itu teman-teman. Kalau ngomong face to face kayak gini sama Syiah, ya mereka akan takliyah. Akan, oh, kok sama Syiah ini ya? Berbeda dengan apa yang disampaikan ustadz-ustadz di media, atau di kampung, atau di panggung-panggung, atau di masjid-masjid. Ya sama seperti Wahabi pun. Halus, menampakkan kalem gitu kan. Seolah-olah paling damai dan lain sebagainya. Tapi mulutnya, kalau bagi orang yang paham, yang pernah makan bangku sekolahan, itu lebih tajam. Jadi teman-teman, jangan tertipu dengan gaya. Apalagi yang udah jelas-jelas gayanya, gaya premanisme kayak si Heri Pras ini, ya makin kacau lah Wahabi gitu kan. Ngejek itu walaupun dengan nada yang rendah ya tetap ejekan. Kamu mirip monyet, gitu. Walaupun pelan ngomongnya kita, walaupun nggak ngegas, ya tetap itu ejekan isinya.
Ini ibarat kata ya. Jadi jangan tertipu dengan kesantunan. Jangan tertipu dengan ya seolah-olah lemah lembut. Tapi esensi isinya yang kita perhatikan teman-teman sekalian ya. Kalau kata orang Sunda matang kurak sih ya